Kitab Al-Hikam pasal 8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha. In qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat mengenal padanya, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka, di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi yang kita bisa dapatkan dari pasal ke-8 ini adalah tentang kedudukan makrifat, mengenal Allah. Apa yang membedakan seseorang mulia dan hina dalam pandangan Allah? Jawabnya adalah iman. Percaya dan yakin kepada Allah. Itulah nantinya yang membuat seseorang itu ada di dalam neraka atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena iman. Maka orang yang dipindahkan dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena ada iman walaupun sebiji zarah. Mengenal Allah, makrifat berarti mengenal kedudukan Allah di antara makhluk-makhluknya. Bahwa Allah yang menciptakan makhluk dan makhluk yang diciptakan. Allah yang mengatur, sedangkan makhluk yang diatur. Allah yang maha kuasa, makhluk tidak punya kuasa apapun saja. Allah berkehendak apa saja terhadap apapun saja. Allah melakukan apa saja sesuai dengan keagungan sifat-sifatnya. Allah maha sempurna dan Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Janji dan jaminan Allah adalah kebenaran, pasti. Maka seorang abdi akan mensifati Allah sesuai dengan sifat yang Allah sifatkan pada zatnya. Maka seorang abdi meyakini kebenaran hakiki adalah petunjuk Allah melalui para nabi dan para rasul, serta kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasulnya, bukan dari perkataan manusia dan persangkaan manusia kepada Allah. Seperti orang Yahudi yang mengatakan kami adalah anak-anak dan kekasih Allah, atau seperti Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Tuhan memiliki anak. Dan perkataan-perkataan manusia yang lainnya yang tidak menempatkan Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya sendiri. Maka ketika seseorang meyakini ini semua, Allah perkenalkan makrifat kepadanya, maka ia jangan merasa khawatir, jangan merasa kecewa apabila memang amalnya jauh dari khusyuk, ibadahnya masih sedikit, sedekahnya masih sisa dari belanja, perkataannya masih banyak mengharap pujian manusia, masih lalai dalam zikir, malas untuk mengaji, dan kelalaian yang lain.
bahkan boleh jadi berbuat maksiat dan dosa yang berulang. Namun ma'rifatnya, imannya kepada Allah menjadikan ia tetap beribadah, tetap berdiri ruku dan sujud, terus berbuat baik, terus menerus istighfar dan taubat, tidak menyerah mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya, dan menjauhi keburukan-keburukan. Maka sahabat semua, sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada seorang yang baru masuk Islam, beliau berpesan 2 kalimat: amantu billah tsumma istaqim, berimanlah kepada Allah dan terus menerus istiqomah dalam iman kepada Allah. Shadaqallahul azim. Shallu ala nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.